Beberapa waktu yang lalu saya telah membahas dan mereview AI atau kecerdasan buatan ini. Saat itu AI ini sudah dilengkapi dengan lebih dari 150 fitur yang sangat bermanfaat untuk penulisan berbagai keperluan. Dari penulisan ilmiah seperti pembuatan artikel jurnal, esai, skripsi, tesis hingga disertasi, ataupun keperluan penulisan lain seperti pembuatan blog, konten, copywriting hingga e-commerce. Namun setelah saya cek beberapa hari yang lalu, ternyata AI ini telah menambahkan berbagai fitur baru yang amat sangat keren, yang tentunya akan semakin memanjakan kita ketika kita ingin menulis ataupun ingin menyusun penelitian berbasis ilmiah. Apa nama AI tersebut dan apa saja fitur terbaru yang saya maksud? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI atau kecerdasan buatan yang insya Allah bermanfaat untuk penelitian ataupun penulisan ilmiah. Di video kali ini mari kita bahas kembali BrainText. Karena BrainText ini luar biasa ya. Dia mengikuti perkembangan dan request penggunanya. Sehingga menu-menu yang dia hadirkan itu bisa berkembang. Dan kita juga bisa memberikan masukan. Oh ini saya butuh itu untuk penulisan ilmiah. Insya Allah nanti BrainText akan mengakomodasi kebutuhan para penggunanya. Oke, lalu apa saja fitur terbaru yang dia miliki? Di sini ada beberapa ya, dan nanti akan saya bahas beberapa fitur tersebut. Di sini ada research gap, ya, research gap atau celah penelitian. Seperti yang kita ketahui, research gap itu wajib muncul di setiap pendahuluan di artikel jurnal ilmiah. Apalagi kalau kita ingin submit artikel tersebut di jurnal Sinta 2 ataupun bahkan yang terindeks Scopus. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian pun kita juga tidak boleh sembarangan mencari topik penelitian. Topik penelitian tersebut juga harus memiliki novelty. Dan kita tahu novelty tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba muncul sebelum kita melakukan identifikasi research gap. Di BrainText menariknya sekarang sudah ada menu research gap. Langsung kita buka saja ya. Di sini kita klik research gap. Dan nanti ya, saya tidak hanya membahas research gap saja karena di BrainText ini fitur barunya tidak hanya research gap, ada fitur-fitur lain yang juga sangat luar biasa. Oke, di sini research gap muncul tampilannya seperti ini. Tinggal kita tuliskan saja topiknya. Saya ingin penelitian tentang apa sih? Misalkan keterampilan berpikir yang dipengaruhi oleh problem based learning. Kita tahu pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu sudah banyak yang meneliti. Dan juga sudah banyak penelitian yang meneliti pengaruh PBL terhadap keterampilan berpikir. Tetapi kita ingin lihat secara cepat apa sih peluang, apa sih gap, apa sih celah penelitian yang masih bisa kita eksplorasi di topik ini. Maka kita tuliskan saja di sini ya, pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir, misalkan seperti ini. Kemudian di instruksi tambahan, misalkan saya ingin mencari research gap di topik tersebut sehingga mendapatkan ide penelitian yang memiliki kebaruan dan keunikan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian tinggal kita klik hasilkan. Maka kita tunggu prosesnya di sisi kanan. Nah, ini dia sudah buatkan. Identifikasi celah penelitian dalam pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir. Di sini dia sampaikan PBL telah banyak diteliti dalam konteks pendidikan. Nah, ini nanti bisa kita copy kemudian kita sesuaikan sehingga nanti bisa jadi paragraf pembuka untuk state of the art ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Tinggal kita ubah saja bahasanya biar nanti tidak terdeteksi sebagai tulisan mesin. Nah, kemudian dia sudah membuatkan state of the art secara singkat ini ya. Tapi lagi-lagi kita juga harus tahu ya, AI itu luar biasa, tetapi kita harus cross check juga sehingga jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi di sini dia sudah membuatkan secara sepintas ya, bagaimana perkembangan penelitian terkait PBL yang khususnya diteliti pengaruhnya terhadap keterampilan berpikir. Nah, kemudian ini celah penelitiannya atau research gap-nya. Yang pertama, gap yang bisa kita angkat, variasi disiplin ilmu. Nah, ini betul ini, saya pernah juga ya membahas AI lain untuk mencari research gap di webinar ataupun di workshop yang pernah saya isi. Dan memang kita perlu memvariasikan disiplin ilmu ketika kita melakukan penelitian yang membahas terkait pengaruh PBL.
Kemudian konteks budaya, wah ini juga jarang sekali. Ya, saya juga sering melakukan penelitian terkait PBL dan memang jarang sekali kita menemukan PBL yang dikaitkan dengan konteks budaya. Kemudian perbedaan latar belakang akademik, kemudian dampak jangka panjang ini juga bagus ya. Jarang sekali PBL yang jangka panjang, rata-rata hanya 1 bulan atau maksimal 1 semester. Nah, ini bisa menjadi kebaruan penelitian selanjutnya yang bisa kita angkat. Kemudian penggunaan teknologi dalam PBL ini bagus juga. Sekarang perkembangan era teknologi bisa kita integrasikan dalam pembelajaran berbasis masalah yang kita rancang. Jadinya di sini research gap yang dia tuliskan menurut saya sangat akurat ya, bisa kita jadikan rekomendasi. Daripada nanti kita buka Google Scholar, kita buka satu persatu, langsung saja kita gunakan Braintext untuk secara cepat mencari peluang penelitian terbaru. Bahkan dia juga akan membuatkan seperti ini, ide penelitian yang memiliki kebaruan dan keunikan. Yang pertama, penerapan PBL dalam disiplin ilmu humaniora. Nah ya betul ya, PBL seringkali dipakai di IPA, biologi, fisika, kimia. Tapi ilmu humaniora menurut saya lebih jarang diteliti keterampilan berpikirnya ketika menerapkan PBL. Kemudian studi perbandingan PBL di berbagai budaya, ini menarik juga, bagus juga ini judulnya atau topiknya. Kemudian analisis latar belakang akademik siswa. Kemudian dampak jangka panjang, tadi sudah saya singgung, ini juga penting dan susah sekali mencari referensi dampak jangka panjang PBL. Kemudian integrasi teknologi dalam PBL. Kemudian dia simpulkan. Jadinya menurut saya bagus ini menunya ya, karena tidak asal-asalan dibuat dan sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan dalam analisis tren yang pernah saya kerjakan. Kemudian kita kembali ke sini ke EE Writer. Ini bisa live, bisa di save juga ya. Kalau tidak ingin di save langsung ditinggalkan, tidak masalah. Nah di sini juga ada systematic literature review. Wah keren ya. Sebelum kita membuka systematic literature review, kita ke sini dulu. Ini juga baru ya. Ide penelitian interdisipliner dan analisis tren penelitian. Nah beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi workshop nasional yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian, lembaga pelatihan yang namanya sangat besar ya. Dan di situ saya pernah menyinggung analisis tren penelitian sebagai cara penting juga untuk mencari topik penelitian yang menjual untuk dikirim ke jurnal bereputasi ataupun nasional terakreditasi. Sehingga kita juga perlu sebelum membuat topik penelitian kita lakukan analisis tren terlebih dahulu. Nah, ini kita buka saja analisis tren penelitian. Kemudian, nah ini tampilannya. Kemudian kita masukkan seperti tadi. Misalkan topik penelitiannya adalah pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir. Kemudian instruksi tambahan bisa diisikan, bisa tidak ya. Misalkan sekarang kita coba dikosongkan, bagaimana nanti hasilnya. Kemudian kita klik hasilkan. Kita tunggu prosesnya di sisi kanan. Nah, ini dia buatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, PBL telah menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dalam pendidikan. Betul ya ini ya? Terutama dalam konteks pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ini juga betul. Kalau kita mencari di Google Scholar, banyak sekali PBL digunakan untuk meningkatkan dua keterampilan ini. Kemudian ini, tren penelitian terbaru. Nah ini bisa kita gunakan untuk memperkuat state of the art kita juga ya. Karena dalam state of the art itu kita juga bisa melaporkan hasil analisis tren. Ini, tren penelitian terbaru, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Betul, tadi saya katakan ya, PBL itu salah satu model yang bagus untuk meningkatkan berpikir kritis. Kemudian kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini termasuk bagian dari 4C dan memang 4C itu bagus dikembangkan menggunakan PBL dan memang banyak penelitian yang melaporkan hal tersebut. Penerapan teknologi ya, kemudian dampak PBL terhadap motivasi belajar, evaluasi dan penilaian dalam PBL. Kemudian ini area yang sedang populer, nah, dia petakan mana saja area yang sedang populer. Ini pendidikan STEM, betul sekali. Sekarang eranya STEM, banyak sekali workshop, kemudian penyuluhan dan sebagainya yang mengangkat STEM. Kemudian pengembangan kurikulum berbasis PBL, seperti kurikulum Merdeka itu kan juga menggunakan PBL ya. Kemudian pendidikan tinggi. Nah kemudian menariknya di sini, ini bisa kita jadikan research gap juga. Area yang kurang mendapat perhatian. PBL dalam pendidikan dasar, dampak jangka panjang, perbedaan budaya dan konteks. Nah, serupa ya, karena topik yang kita masukkan di sini sama seperti topik yang kita tuliskan di menu research gap tadi. Tetapi bagus juga jadinya, dia bisa menganalisis trennya. Bagaimana perkembangan penelitian di topik ini, mana saja area yang populer, ataupun mana saja area yang kurang mendapat perhatian.
Keren. Bisa kita tambahkan di introduction di naskah penelitian kita. Kemudian kita kembali ke AI Writer. Ini bisa kita lift saja. Nah, ini yang menarik perhatian saya salah satunya tadi, ide penelitian interdisipliner. Kenapa kok menarik? Karena sekarang eranya multidisiplin. Banyak jurnal-jurnal internasional itu yang mendorong author melakukan penelitian multidisiplin. Karena kita ketahui dan semakin kita sadari, ilmu itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus berdampingan, saling mendukung. Nah, di BrainText dia menyediakan, mengakomodasi perkembangan tren penelitian semacam itu. Di sini, di ide penelitian interdisipliner. Bisa kita klik ya. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini topik penelitian. Nah, sekarang kita coba ubah topiknya. Misalkan topik penelitiannya adalah project based sekarang, ya. Project based learning terhadap performa atau capaian akademik saja ya, capaian akademik siswa. Nah, Bapak Ibu tidak harus pendidikan ya, bisa pertanian, biologi, kesehatan, sosial, humaniora, silakan masukkan topiknya sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Instruksi tambahan kita kosongkan saja ya. Tapi kalau ingin didetailkan silahkan. Misalkan saya ingin melibatkan ilmu ini. Nah, silahkan. Kemudian tinggal kita klik hasilkan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini berikut adalah 5 contoh ide penelitian interdisipliner terkait topik PJBL atau Project Based Learning. Ini pengaruh Project Based Learning terhadap kemampuan kritis dan kreatif siswa. Disiplin ilmunya di sini ada pendidikan, ada psikologi, ada seni. Loh, kenapa kok ada 3 ini? Dia jelaskan di sini. Kemudian implementasi PJBL dalam pembelajaran STEM. Wah, ini lagi-lagi muncul STEM. Disiplin ilmunya karena STEM ada sains, ada teknologi, ada teknik ya, atau apa namanya ya teknik ya. Kemudian matematika. Mohon maaf. Ya, ini deskripsinya seperti ini. Ya, kemudian peran kolaborasi dalam PJBL terhadap capaian akademik. Hanya ada sosiologi, ada manajemen. Bagaimana keterlibatannya dia sampaikan di sini dan seterusnya. Ya, ini 3 menu terbaru. Yang masih 3 yang saya bahas, masih banyak yang lain menu terbaru seperti pembuatan hipotesis, sistematik literatur review, dan mungkin juga ada menu-menu lain yang tidak saya singgung di video kali ini. Nanti silahkan dieksplorasi sendiri, dan kalau ingin berlangganan sangat mudah sekali dan amat sangat murah ya. Ini BrainText ini dikembangkan oleh anak Indonesia sendiri loh, meskipun model AI-nya menggunakan OpenAI dan Cloud ya, tetapi dia dikembangkan oleh teman-teman kita di Indonesia, sehingga di sini sangat enak ya kita gunakan. Mereka tahu kebutuhan kita dari Indonesia, peneliti Indonesia, bahasanya pun juga menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dan lagi-lagi ini fiturnya banyak dan amat sangat murah. Sehingga bagi teman-teman yang ingin mencari AI yang fiturnya banyak dan amat sangat murah, ini menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan. Untuk berlangganan kita bisa klik menu paket berlangganan di sini. Nah, kemudian di sini bisa kita scroll. Di sini ada AI Basic 190.000 atau Unlimited setahun hanya 490.000. Nah, nanti Bapak Ibu atau teman-teman kalau memang tertarik bisa klik order, kemudian nanti silakan ikuti langkah-langkahnya. Bisa dimasukkan di sini nama depan, nama keluarga atau nama belakang. Misalkan di sini Ahmad, belakangnya Fauzi. Alamat emailnya disampaikan, nomor teleponnya disampaikan. Kemudian pilih bank transfer aja biar gampang. Karena lagi-lagi ini pengembangnya Indonesia. Mungkin tahu ya kalau pakai PayPal dan sebagainya susah, ya sudah pakai bank transfer saja. Kemudian check out, nanti ikuti saja langkah-langkahnya. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana memanfaatkan fitur-fitur keren terbaru dari BrainText. Terima kasih. Di pertemuan atau video selanjutnya kita bahas AI lain untuk mencari research gap untuk memanfaatkannya sebagai alat bantu penulisan artikel ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.